Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan Maulana dengan NIM 122450002 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum modul 8 yang berjudul Integration and Expectation, Interpolasi dan Aproksimasi. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan terkait ekspektasi. Sebelumnya di sini udah ada code-nya ya, jadi saya tinggal ngejelasin aja terkait kayak gimana sih per baris code-nya itu, fungsi-fungsinya itu untuk apa. Pertama, di ekspektasi. Jadi di ekspektasi di sini, apa sih itu ekspektasi? Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx dan misalkan kita pengen ngitung integral ya dari fungsi itu, nah kita bisa menginterpretasikan sebagai ekspektasi. Nah, di sini pertama-tama kita bakalan definisikan fungsi fx dan px-nya. Ini fx-nya, ini px-nya. Kemudian kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Jadi maksud dari integrasi numerik ini, numerik kan itu angka ya. Kita pengen ngitung nilai integral dari angka. Dan didapati untuk nilai ekspektasi dari fungsi x kuadrat dengan px-nya itu x, min sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1, itu ekspektasi nilainya 1. Nah, kemudian di kedua ini kita bakalan interpolasi. Apa sih itu interpolasi? Jadi interpolasi itu metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Jadi kalau misalkan ini ada dua titik data, nilainya itu diantaranya itu pengen kita ketahui, itulah yang dinamakan interpolasi. Nah, interpolasi itu sebenarnya ada dua, ada linear interpolasi dan ada polinomial. Nah, di sini kita pengen ngitung nilai dari interpolasi linear. Nah, di sini itu pertama kita taruh titik data x, ini titik data y, ada dua data kan. Kemudian interpolasi approx ini itu dari ketetapannya ya. Kemudian xy, x out 2,5. Jadi kita pengen tahu nilai interpolasi pada x sama dengan 2,5 berapa sih? Itu berarti 6,5. Berarti nilai x ini di titik 1 dan titik y ini di titik 2. Itu kalau misalkan kita cari nilai interpolasinya dengan x out 2,5, itu berarti dia memperkirakan nilainya itu di sekitar 6,5. Kemudian ada ini polinomial, interpolasi polinomial, yang dimana dia ini menggabungkan lebih dari dua titik. Nah, di sini kita dengan derajat 3 ya, ini fungsi untuk derajat 3-nya. Kemudian kita memprediksi nilainya itu pada x 2,5. Ibarat sama kayak tadi lah ya, ini x sama dengan 2,5. Nah, didapati kalau misalkan derajat 3 dengan nilai x-nya itu 2,5, nilai interpolasinya itu hasilnya 6,25. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Amanda. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yaitu pada metode Riemann. Di mana metode Riemann itu adalah teknik numerik di mana untuk kita menghitung pendekatan nilai integral dari suatu fungsi. Metode ini tuh membagi interval dari AB menjadi beberapa subinterval dan nantinya tuh kita hitung jumlah area persegi panjang yang dibentuk pada masing-masing subinterval, di mana nilai integral ini nanti didekati sebagai jumlah luas dari semua persegi panjang tersebut. Di mana konsep utamanya itu adalah interval dari AB ini dibagi menjadi n subinterval dengan panjang yang sama. Lalu pada setiap subinterval fungsi fx ini akan dievaluasi di titik tertentu. Misalnya nanti makanya ada tiga titik misalnya kiri, tengah ataupun kanan untuk kita menentukan tinggi persegi panjangnya. Lalu dari luas persegi panjangnya itu luas persegi panjang fx itu akan dijumlahkan untuk seluruh subinterval. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Riemann kiri, di mana metode ini kita akan menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik awal dari setiap subintervalnya sebagai representasi nilai fungsi. Dapat dilihat di sini. Pertama kita mau kita
menghitung panjang setiap dari subintervalnya ya. Eh, kita mau definisikan fungsi dari Riemann Lev untuk menghitung integral numeriknya menggunakan metode Riemann-Lev, di mana di sini ada parameternya itu ada f, ada yaitu fungsi yang akan kita integrasikan, lalu ada a yaitu ada fungsi bawah, b ada fungsi atas, dan n itu adalah jumlah dari subintervalnya nanti. Lalu ada d ini menghitung panjang setiap subintervalnya itu dengan membagi panjang intervalnya. Itu batas atas dikurangi batas bawah, lalu dibagi dengan jumlah subinterval. Lalu kita inisiasi variabel sumnya itu untuk menyimpan hasil total dari integralnya. Nah, kita mau menghitung nilai integral di setiap intervalnya itu di mana kita mau menghitung titik awal dari subinterval, yaitu menggunakan titik kiri menggunakan sesuai dengan metode Riemann-Lev. Jadi ini dari kita mau hitungnya itu dari kiri, karena kita dari titik awal eh, sebuah interval gitu. Lalu untuk f-nya ini eh, sumnya ini itu kita menambahkan luas ke total integralnya. Lalu kita mengambil return sum, yaitu mengembalikan nilai sum sebagai hasil dari integral numeriknya. Nah, dari semua perhitungan ini kita coba contohin ke fungsinya, yaitu 1/x kuadrat ya, dimana nanti eh, ini nanti fungsi yang akan nanti kita integralkan, dimana kita mau selanjutnya kita pakai fungsi Riemann yang itu tadi dengan tadi f-nya itu tadi function yang ini, lalu batas bawahnya 1, batas bawah atasnya 5, dan juga nanti mau jumlah subintervalnya kita bagi 100 gitu. Lalu kita print result dari Riemann-nya. Dan kita pakai fungsi integrate bawaan R-nya untuk kita menghitung nilai integralnya itu secara lebih presisi gitu. Nah, didapatkan hasilnya ini 0,8 untuk Riemann. Sama dengan Riemann kanan, bedanya untuk Riemann kanan ini dia dimulai dari titik akhir, yaitu eh, di mana metode ini kalau untuk Riemann kanan itu kita pilih titik akhir kanan dari setiap subinterval, sama seperti kodenya yang tadi. Nah, ini 0,78. Tapi dia tetap dibulatkan, kalau bisa dibulatkan dia bisa pakai 0,8. Nah, kalau untuk Riemann tengah, ini kan eh, sama ya, tadi Riemann mid, kita hitung panjangnya, kita inisialisasi jumlah hasil integralnya, lalu kita loop. Nah, di loopnya ini eh, di sini yang beda. Jadi untuk nilainya itu kita tambah, lalu dibagi 2. Jadi nilainya itu nanti kita bagi 2 dulu, karena kita mau mencari untuk nilai tengahnya, nilai rata-ratanya. Kita deklarasi lalu dapatkan 0,799. Nah, secara garis besar ini nilainya itu di 0,8 ya, dengan absolute error-nya. Cuman memang eh, ada untuk nilainya ini ada sedikit perbedaan di 0,81, 0,78, 0,79. Tapi jika nanti kalau dibuatkan Riemann ini nanti
sama-sama menghasilkan nilai 0,8. Seperti itu. Baik, mohon maaf bila banyak kesalahan jika saya dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya M. Diriansyah Okutra dengan NIM 122450101. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang Newton-Cotes trapezoid dan multitrap trapezoid. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Newton-Cotes. Newton-Cotes itu adalah merupakan metode integrasi numerik yang paling umum. Newton-Cotes ini diperoleh dari hasil aproksimasi nilai fx menggunakan polinomial Lagrange, fungsi agar mudah untuk diintegrasikan. Jadi di sini awalnya kita membuat trapezoid fungsinya f, a, dan b, di mana ini adalah ini adalah rumus trapezoidnya. Terus kita mencari nilai eksponen dari x. Ini langsung saja kita run. Ini bebas ya, kita buat apa aja. Misal kita buat kurang x bisa. Ini adalah fungsinya. Kita nggak buat itu bisa sesuai fungsi yang dari soal yang diberikan ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan trapezoid dan multitrap. Apa sih beda trapezoid dan multitrapezoid ini? Ya, trapezoid itu buat satu trapesium. Kalau dari fungsinya itu, kalau multitrapezoid ini buat banyak trapesium yang gunanya tuh untuk memperbesar hasil ketelitian dari integral yang kita dapatkan. Dimana kan kita nih nonton Cotes ini untuk mencari nilai hampiran dari integral yang kita inginkan. Dengan multitrap kita buat function yang sama tapi ada n-nya. Yang itu mendefinisikan fungsi multitrap dengan input fungsi f batas bawah a, batas atas dan b, dan jumlah subintervalnya kita buat n. Dimana kita awalnya mencari nilai d sama dengan b kurang a dibagi n. Dimana dimasukkan dalam variabel sum fa dengan for i in 1, n dikurang 1. Setiap pengulangannya n kurang 1. Sampai n-nya tuh 0 berarti. Kurang dari 1. Dimana sum yang tadi ini diubah menjadi sum yang baru dengan rumus ini. Dan nilai fungsi fx ini terus menambahkan nilai fungsi f pada titik akhir b. Jadi sumnya tadi diubah lagi. Terus di return d yang awal tadi dengan sum yang akhir ini dibagi 2. Terus kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, ini fungsi yang akan diintegrasikan dengan fungsi x ini dengan arti eksponen dari x. Dan multitrap 0 berarti batas atas, batas bawah ya, 0 dan batas atasnya 3 dengan subintervalnya ada 1000. Ini bisa kita utak-atik ini dengan menghitung integral menggunakan fungsi bahwa R untuk perbandingan, untuk nilai perbandingannya. Di sini. Ini perbandingannya sangat kecil ya. 2,10 min 13 absolute errornya. Ini pokoknya eksponen ini, fungsi ini bisa kita ubah-ubah sesuai soal yang dikasih. Batas atas, batas bawahnya. Misal kita mau batas atasnya 2 dan batas atasnya 5 dengan subinterval 100 saja. Ini ya kita harus ubah juga. 2 perbandingannya harus sama ya, batas atas dan batas bawahnya. Jadi kita run di sini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan multiple Simpson.
Nah, ini kodenya udah saya salin di sini. Yang pertama kita membuat fungsi dengan nama multiple Simpson. Di sini terdapat input yang pertama F ini merupakan fungsi yang ingin diintegrasikan. Lalu di sini ada A sebagai batas bawah integral dan B sebagai batas atas integral. Dan N di sini adalah jumlah subinterval. Nah, jadi selanjutnya yang pertama kita lakuin di sini adalah melakukan menghitung panjang subinterval atau D menggunakan rumus B min A dibagi dengan N. Nah, lalu di sini kita melakukan iterasi. Jika indeksnya ganjil, tambahkan 4 dikali fx ke dalam sum ini. Nah, jika indeksnya genap, maka tambahkan 2 kali fx ke dalam sum juga. Nah, selanjutnya kita akan di sini sum akan mengembalikan fungsi batas FB. Di sini kita selanjutnya di sini mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Di sini kita masukin input kita. Di sini kita pakai 2 pangkat X. Nah, selanjutnya kita akan menghitung aproksimasi integral dari fx untuk interval 0 sampai 3. Nah, di sini kita buat subintervalnya adalah 1000. Nah, kalau untuk yang di sini kita menghitung integralnya tapi menggunakan fungsi bawaan dari R sebagai perbandingan ketika kita menggunakan multiple Simpson. Kalau kita coba running, nah di sini outputnya menunjukkan ini hasil dari multiple Simpson dan ini hasil dari menghitung menggunakan fungsi bawaan integral yang ada di R. Nah, di sini hasilnya sama. Jadi ketika menggunakan multiple Simpson dan integral menggunakan fungsi bawaan R itu hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi Romberg. Untuk fungsi Romberg ini pertama kita buat juga fungsinya bernama Romberg di sini dan kita buat inputnya di sini ada F yaitu fungsi yang ingin diintegrasikan dan di sini ada A batas bawah integralnya, B batas atas integral dan N ini jumlah iterasi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama di sini kita buat matriks untuk hasil Romberg dengan ukuran row-nya N dan kolomnya N. Di sini pertama kita masukin elemen pertamanya R1,1 di sini. Nah, di sini kita menggunakan metode trapesium sederhana untuk kolom I-nya dan kolom J-nya. Di sini kita melakukan iterasi. Nah, selanjutnya kita buat uh, untuk mendefinisikan fungsi integralnya. Di sini fungsi integral yang kita punya eksponen dari X. Kita akan menghitung itu. Dan di sini untuk hasil aproksimasi dari integral menggunakan metode Romberg. Nah, di sini kita masukin batasnya 0, 3, dan untuk N-nya itu 5. 5 ini berarti ada 5 iterasi untuk Rombergnya. Dan di sini juga kita bandingin menggunakan fungsi integral dari bawaan R. Kalau kita coba running, nah outputnya di sini akan menunjukkan hasil elemen dari Rombergnya. Di sini untuk misal Romberg 11 ini hasilnya 94,88 sekian. Di sini untuk Romberg 22, 33 dan seterusnya sampai hasil terakhirnya di sini karena kita buat iterasinya sebanyak 5 di sini sampai ke Romberg 5,5. Di sini hasilnya 19, sekian. Dan untuk yang menggunakan fungsi integral aslinya di sini hasilnya mendekati
untuk eh errornya tuh hanya sekian. Jadi hasil dari menggunakan rombak dan fungsi integral bawaan R itu tidak berbeda jauh. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.